Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Zulfa Nabila Bilqis. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Ilmu Hadis, semester 3. Dari yang Kakak sampaikan tadi itu sangat menampar diri saya sendiri, karena jujur saya itu adalah orang yang mempunyai banyak ketakutan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, dalam mindset saya selalu nyerah duluan gitu, karena saya merasa bahwa saya tuh belum apa-apa gitu, belum bisa melakukan apa-apa, apalagi cita-cita besar saya adalah untuk sedikit berkontribusi untuk negara saya, terkhusus untuk tempat tinggal saya gitu di luar sana. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana menghilangkan rasa takut itu gitu, meskipun mungkin itu hal yang sering banget dilakukan, tapi untuk saya sendiri mengatasi dari diri saya itu sudah banyak, namun saya butuh dorongan dari orang-orang yang bisa menginspirasi saya gitu. Jadi bagaimana saya bisa berubah mungkin satu hal lebih baik dari diri saya yang sekarang, seperti itu. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa dari Sleman. Saya kuliah di UTY, baru maba dan baru pertama kali kesini. Di sini saya ingin bertanya sama Kak Sherly. Kak, motivasi apa dan hal-hal kecil apa yang dulu pernah Kakak lakukan ketika Kakak sedang belajar di masa SMA dan ketika Kakak masih menjadi mahasiswa? Motivasi apa yang pernah ada dalam diri Kakak dan hal-hal kecil apa yang pernah Kakak terapkan sehingga itu sangat bermanfaat untuk Kakak sekarang gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Yustika, mau bertanya Kak. Jadi untuk semangat itu sendiri kan pasti fluktuatif ya dari setiap manusia itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika semangat Kakak misalkan lagi turun, tindakan yang Kakak lakukan itu seperti apa saja? Mungkin bisa berbagi tips dari Kakak seperti itu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Mungkin teman-teman punya cara sendiri, tapi izinkan saya sedikit sharing, berbagi pengalaman saat masih di Aceh. Mungkin sebagian sudah tahu, Sherly berasal dari Aceh, mungkin ada yang belum. Jadi izinkan Sherly berbagi kisah saat Sherly masih di Aceh. Cara terbaik untuk menjaga semangat tadi, mungkin Sherly mulai dari pertanyaan paling terakhir, adalah menjaga kontrol sosial kita. Yang mengontrol sosial kita siapa? Pilih teman-temannya, pilih komunitasnya, pilih lingkungannya. Karena sebuah keniscayaan kita naik turun. Ketika kita sudah naik sekali, misalnya dipuji-puji, semangat terlalu tinggi, akan ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu meninggi, nanti akan ada waktunya kamu turun. Ada yang menarik mundur, ada yang mengingatkan, sehingga dipuji tak akan terlalu merasa dirinya tinggi. Saat waktunya turun pun semangat mulai kendur, akan ada teman yang mengulurkan tangannya, akan ada teman yang menepuk pundaknya, mengingatkan lagi bahwa ingat visimu apa, tujuanmu apa. Ini hanyalah bagian dari proses yang harus dilewati. Maka tinggal naik turunnya, dijaga frekuensinya, akan ada kontrol sosial di atas dan kontrol sosial di bawah yang menjaga agar kita tetap on the track. Justru ketika tidak ada naik turun, nafas kita dalam perjuangan itu pendek sekali. Teman-teman lihat, misalnya ini ada satu titik di sini, ada satu titik misalnya di sini. Tarik satu garis lurus dari sini sampai ke sini, itu mungkin cuma 50 cm. Tapi ketika ada naik turun perjuangannya, maka garis itu bisa jadi 150 cm. Perjuangannya jadi lebih panjang, nafasnya pun yang harus disiapkan lebih panjang. Maka pastikan ada kontrol sosial. Teman-teman yang dipilih adalah teman-teman yang sevisi, setujuan, yang tahu kenapa kita memulai perjuangan, kenapa kita memulai sebuah komunitas, kenapa kita memulai sebuah aktivitas. Jadikan mereka kontrol sosial. Mungkin bukan teman, mungkin orang tua, silahkan. Mungkin paman, adik, kakak, saudara, silahkan. Sejatinya kita makhluk sosial, tak mungkin melakukan sebuah aktivitas
yang bermanfaat, positif, inspiratif, tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, termasuk yang mengontrol kita dalam menjalankan kegiatan tadi. Pilih lingkungannya. Kemudian saya teringat bagaimana saat Sherly berproses ketika masih SMP SMA. Ada yang masih SMP di sini? Nggak ada ya? SMA? Oke, masih ada. Berarti nggak terlalu inilah. Saat Sherly masih SMA, saat masih di Aceh, ada satu cita-cita yang itu termasuk impian terbesar Sherly saat itu, yaitu Sherly ingin sekali kuliah ke Pulau Jawa. Sherly membaca buku saat itu bahwa Jawa itu adalah melting pot, tempat berkumpul. Melting potnya orang-orang muda dari seluruh Indonesia yang beragam ini untuk menuntut ilmu, untuk mencari pengalaman, untuk mencari kerja. 3 hal ini pusatnya di Pulau Jawa. Sehingga Sherly yang saat itu terbiasa dengan keseragaman di Aceh, karena Sherly bukan di kota Banda Acehnya. Sherly dari Banda Aceh itu harus jalan lagi sekitar 7 jaman untuk sampai di desa Sherly. Jadi cukup agak masuk ke dalam. Pagi Sherly sekolah, nanti sesudah maghrib Sherly akan ikut ke balai pengajian sampai jam 11 malam ngaji kitab. Begitu terus berulang-ulang sampai SMA, sehingga Sherly ingin sekali melihat keberagaman yang katanya Bhinneka Tunggal Ika. Sherly ingin menjadi bagian dari melting pot anak muda yang berkumpul di Jawa, menjadi bagian kecil saja dari dinamika anak muda tadi. Sherly sampaikan pada orang tua, Sherly ingin kuliah ke Pulau Jawa. Saat itu orang tua langsung mengajukan resistensinya, menolak. Alasannya adalah karena satu, finansial. Alasan pertama karena finansial. Sherly dari keluarga sederhana, sehingga kuliah ke Pulau Jawa saat itu menjadi sesuatu yang sangat mewah bagi keluarga Sherly. Kalau Sherly kuliah ke Pulau Jawa, pilihannya adik Sherly saat itu masih SD naik ke SMP harus menunda untuk bisa lanjut ke SMP. Atau pilihan kedua, adik Sherly lanjut ke SMP, Sherly kuliahnya di Aceh saja. Tadi kita membahas 4 tipikal manusia. Tak ada pilihan bagi anak muda menjadi realistis, tergantung pada apa kata orang, bagaimana lingkungan membentuknya. Injakan pertama bagi anak muda adalah optimis. Sherly ajak diskusi orang tua, kalau memang alasannya adalah finansial, maka boleh saya coba cari beasiswa untuk bisa menempuh pendidikan di Pulau Jawa, boleh silahkan. Sejak kesepakatan itu dibuat, besoknya Sherly selalu menyisihkan waktu 1 jam untuk ke warnet, karena di rumah pun tak ada internet, untuk mencari tahu informasi beasiswa. Tukang warnet pun sudah hafal, kalau Sherly sudah datang, pasti pulang dengan bundelan kertas, isinya adalah informasi beasiswa, persyaratannya apa, nilainya harus berapa, apa yang harus Sherly lakukan, karya apa yang harus Sherly buat. Jadi melakukan persiapan itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu terus Sherly ulang-ulang setiap hari, sampai pada akhirnya kelas 3 SMA, hari kelulusan, Sherly sampaikan pada orang tua, Sherly menerima beasiswa di 25 kampus dalam dan luar negeri. Itu biasa saja teman-teman, bukan itu intinya, karena kalau ditanya pintar, akan ada ratus ribuan anak muda di Indonesia yang jauh lebih pintar, IQ-nya lebih di atas rata-rata. Kalau dibilang cerdas, ada orang yang dalam 1 tahun bisa puluhan olimpiade yang dimenanginya. Sherly bukan orang pintar, Sherly bukan orang cerdas. Tapi kalau ada orang anak muda yang punya ide, gagasan, keinginan, cita-cita dan mau bekerja keras mewujudkannya, maka Sherly akan acung tangan. Karena itu adalah kekayaan anak muda. Dan teman-teman yang merasa muda di sini seharusnya punya kekayaan itu juga. Karena itu adalah jiwanya anak muda. Dia mau menancapkan mimpinya apa dan harus mau bekerja keras juga untuk mewujudkannya. Pada akhirnya semua punya kesempatan yang sama. Sherly pilih akhirnya saat itu di Yogyakarta, di UGM. Sudah direstui awalnya, kemudian muncul alasan kedua. Nak, kamu perempuan. Alasan yang menurut Sherly mungkin sebagian teman-teman di sini juga merasakan, kalau perempuan pada akhirnya nanti kodratnya akan menjadi istri dan ibu, ngapain kamu harus kuliah jauh-jauh, nak?
Toh nanti sesudah kuliah kamu juga akan menikah, sesudah menikah kamu punya anak, dan kamu akan jauh lebih mulia ketika sebagai madrasatul ula kamu fokus pada anakmu. Teman-teman yakinlah, bagi teman-teman yang merasakan hal yang sama, yakinlah orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tadi saya sempat sharing saat makan siang, tak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Waktu berubah, zaman berganti. Akan ada perspektif-perspektif baru di zaman milenial sekarang yang mungkin tak terfikirkan, tak terbayangkan oleh orang tua. Maka sampaikan dengan sopan dan santun. Bukankah demikian anjuran agama? Maka sampaikan, diskusikan, komunikasikan. Jangan menggerutu, apalagi menghakimi, apalagi membuat kondisi diri menjadi pesimis dan realistis. Jangan mau jadi anak muda pesimis dan realistis. Saat itu saya disampaikan, bukankah saya ajak diskusi, bukankah menuntut ilmu adalah hal yang baik, dan bukankah menjalankan kodrat sebagai perempuan madrasatul ula nanti juga adalah hal yang baik? Lantas kenapa dua hal baik ini harus dibenturkan? Kalau dengan kuliah di Aceh kemudian selesai menjalankan kodrat sebagai perempuan, menjadi istri, nanti menjadi ibu, kebermanfaatan untuk lingkungan keluarga dirasakan. Izinkan saya merantau menuntut ilmu ke Pulau Jawa sehingga kebermanfaatannya jauh lebih bisa dirasakan oleh lingkungan yang lebih banyak. Kemudian berselanglah 7 hari. Di hari ke-8-nya saya dipanggil, "Nak, silahkan kamu lanjutkan dengan 3 amanat. Pertama, ingat kodratmu sebagai perempuan. Kedua, ingat kodratmu sebagai muslimah. Ketiga, ingat kodratmu sebagai anak bangsa Indonesia. Jalanlah, kami merestuimu, silahkan menuntut ilmu sejauh yang kau mau." Sally berangkat dari Jogja, ada hal yang terjadi sehingga Sally akhirnya pindah ke Jakarta. Berproses di Jakarta 4 tahun, kemudian dapat tawaran dari pemerintah Australia, lanjut ke Australia 2 tahun. Teman-teman mungkin dari tadi Sally duduk, Sally berdiri ingin menunjukkan bahwa Sally ini pendek, tidak tinggi. Jadi kalau yang mungkin ngelihatnya di TV atau di sosial media, itu layar membuat kita jadi 2 kali terlihat lebih gemuk, 2 kali terlihat lebih tinggi. Padahal sependek inilah Sally. Dengan masyarakat Indonesia saja, Sally cenderung pendek, dan Sally bersyukur atas hal itu. Kita nggak bisa memilih kita lahir di daerah mana, dengan warna kulit seperti apa. Kita tak bisa memilih kondisi tubuh kita seperti apa, bahkan kita tak bisa memilih lahir dari rahim perempuan yang mana, karena semua itu adalah anugerah dan kita harus bersyukur atas itu. Tapi kita bertanggung jawab atas waktu yang kita habiskan, khususnya saat muda. Dihabiskan untuk apa? Karya apa yang kita buat? Selama di Australia, Sally di Melbourne, Sally pikir pengalaman yang sangat menarik. Di kelas Sally 20 orang, Sally satu-satunya yang pakai hijab, dan Sally minoritas di situ. Yang lain nggak ada, dan mendapat perlakuan yang sedikit berbeda. Yang kedua, Sally yang paling pendek. Jadi kalau duduk nggak kelihatan, yang lain duduk itu langsung tingginya segini-segini, Sally duduk langsung pendek, nggak kelihatan. Yang ketiga adalah Sally satu-satunya di kelas dari negara berkembang, yang lainnya dari Australia sendiri, dari Amerika, beberapa dari negara Eropa. Sehingga ketika profesor bertanya satu pertanyaan, semuanya 20-20-nya angkat tangan, dan Sally selalu menjadi yang terakhir ditunjuk. Mungkin karena Sally pendek nggak kelihatan, atau mungkin karena ada alasan lain. Entah mungkin karena membedakan, Sally tidak tahu. Tapi teman-teman, kita tak bisa mengatur bagaimana orang mau berkata terhadap kita, bagaimana orang mau berpikir terhadap kita, bagaimana orang mau bersikap terhadap kita. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita menyikapi perkataan orang tersebut, bagaimana kita menanggapi pikiran orang, bagaimana kita bersikap atas sikap orang kepada kita. Pada satu ketika muncullah sebuah pertanyaan dari profesor, simpel pertanyaannya. Menurut teman-teman, saat itu profesor menyebutnya teman-teman, bagaimana kalian melihat pengangguran di negeri ini, di Australia, bukan di Indonesia? Dan apa solusinya? Seperti biasa 20 orang mengangkat tangan dan Sally dapat giliran paling terakhir. Jadi mulailah dari 1, 2, 3 yang rata-rata perspektifnya dari negara-negara maju. Di negara maju itu pengangguran itu masalah sekali, sehingga
Solusi yang diberikan rata-rata berikan rumah bantuan, berikan dana bantuan, mereka digaji sampai pada standar tertentu untuk bisa masuk kerja. Intinya bantuan dari pemerintah itu sangat cukup fokus gitu, cukup besar. 19 sampai akhirnya urutan ke Sherly 20. Sherly maju ke depan karena memang Sherly yang paling pendek dan terakhir. Sherly sampaikan, izinkan saya berdiri karena saya yang terakhir mengutarakan pendapat dan akan menutup kelas ini. Saya lahir di sebuah provinsi ujung paling barat di Indonesia, namanya Aceh. Mungkin orang-orang sana nggak tahu namanya Aceh. Dan Aceh, tempat saya lahir ini adalah provinsi yang literasinya paling rendah di pulau itu, di Pulau Sumatera. Saya lahir dan besar di sana. Saya berproses saat pendidikan pertama saya S1 pendidikan tingginya di Indonesia, negara berkembang yang literasinya untuk tingkat dunia juga termasuk yang rendah, dan pengangguran adalah makanan saya sehari-hari. Selalu saya baca, justru ketika tidak membaca itu ada yang aneh. Sehingga ketika ditanya masalah pengangguran, saya dari negara berkembang, lahir dan besar di negara yang literasinya pun paling rendah di pulau itu, menurut saya A, B, C dan solusinya adalah X, Y, Z. Tak perlu kita bahas di sini karena forumnya bukan untuk membahas itu. 10 menit, akhirnya teman-teman mengapresiasi, tepuk tangan, aplaus. Selesai, semua keluar ruangan. Saat Sherly keluar ruangan, Sherly dicegat oleh profesor. Sherly, saya minta maaf jika ada etika saya yang salah kepadamu. Saya minta maaf jika ada sikap saya yang salah, mungkin sedikit mengecilkanmu. Tapi izinkan saya memberikan kamu satu kesempatan, satu tawaran menarik. Kamu mau nggak menjadi bagian dari tim saya di Social Impact Center se-Asia Pasifik, mengepalai menjadi delegasi untuk teman-teman muda se-Asia Pasifik membuat proyek sosial yang nantinya akan terkonsentrasi di Australia dan negara-negara di Asia Pasifik. Aman ya? Aman. Kalau ada teman-teman hal yang ingin Sherly lakukan sesudah lulus saat itu adalah posisi pekerjaan itu, sehingga rasanya untuk mengatakan tidak itu mulut berat sekali. Tapi teringat pada 3 amanah yang orang tua sampaikan tadi. Yang ketiga adalah bahwa kamu adalah anak bangsa Indonesia, sehingga mau tidak mau akhirnya Sherly harus sampaikan, Prof, kalau memang saya bergabung ke tim Anda bisa memberikan secuil kecil sekali kebermanfaatan untuk Australia, maka izinkan itu saya lakukan di Indonesia, izinkan saya pulang ke Indonesia. Baik, saya respect, saya hormati itu, saya hargai. Keep in touch, kita tetap komunikasi. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, hubungi saya. Sherly pulang ke Indonesia, dan akhirnya Sherly sekarang berada di hadapan teman-teman hari ini. Bukan tentang pencapaiannya, tapi tentang apa yang sebetulnya teman-teman perjuangkan. Tetapkan itu dari sekarang. Nanti jalan arusnya akan berbeda, tak masalah. Karena toh tak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Tak ada hal yang kita bisa pastikan kecuali bahwa segala sesuatu pasti berubah. Maka mereka yang mampu beradaptasi pada perubahan pada akhirnya akan siap dimanapun ia berada, dengan siapa ia harus bertemu, dengan siapa ia harus berproses, di mana bumi diinjak, di situ langit dijinjing. Tapi selama yang dibawa adalah value, tujuannya jelas, alasan kenapa tujuan itu dibuat, maka ia akan tetap pada track yang sama, dia tetap akan on the track. Cara mengupasnya tadi sudah kita praktekkan. Tanyakan 5 why, kenapa, apa sebetulnya yang teman-teman kejar, apa sebetulnya tujuannya. Kemudian tentukan kontrol sosial teman-teman, lingkungan, cari. Pada akhirnya dimanapun teman-teman nanti akan mengambil bidang profesi, tak akan salah. Toh justru perbedaan keberagaman itu yang akan membuat kita kuat. Kalau semuanya jadi pengusaha, nanti siapa yang beli barangnya? Kalau semuanya nanti jadi guru, siapa yang akan jadi muridnya? Kalau semuanya jadi politikus, nanti siapa yang akan memilih?
Kalau semuanya jadi dokter, siapa yang jadi pasiennya? Maka justru mari sama-sama kita rajut keberagaman ini. Baju tak akan bisa dipakai kalau hanya ada lengannya. Celana, rok pun tidak akan bisa dipakai kalau hanya bagian depannya saja, tak ada bagian belakang. Sama. Shawl pun kalau cuma sebelah, maka dia terlalu pendek, tidak akan disebut sebagai shawl. Maka mari sama-sama kita rajut semua ini menjadi satu kesatuan, menjadi baju yang bisa lebih bermanfaat, dipakai bisa melindungi dari panasnya terik matahari, dinginnya hujan, akan jauh lebih bermanfaat dibanding kita merasa eksklusif, merasa paling baik sendiri. Dan kuncinya adalah anak muda jangan pernah mau merasa eksklusif. Mari kita buka diri agar kita semakin bisa diterima dengan segala macam bentuk manusia, segala macam bentuk watak komunitas. Semakin kuat kita pada akhirnya berangkulan tangan, semakin kuat sulam tambal ini terjadi antar generasi muda Indonesia sekarang, maka saya yakin dan percaya 26 tahun anak muda yang sekarang itu akan menjadi sebuah gelombang besar, frekuensi besar yang akan membawa perubahan besar. Dan ini sudah diprediksi jauh-jauh hari, bahkan bukan dari orang Indonesia, dari orang luar. Sekarang 265 jutaan penduduk Indonesia, 80%-nya adalah mereka yang berada pada usia muda produktif. Dan ini pada akhirnya akan terus bertambah setiap tahunnya. Banyak orang bilang ini adalah bonus demografi. Namun pertanyaannya ibarat buah si malakama, apakah ini akan menjadi tantangan dan masalah atau kesempatan kita untuk mengakselerasi melakukan percepatan dalam setiap sendi kehidupan? Pendidikan, kesehatan, apalagi politik, budaya, literasi, silahkan pilih bidang teman-teman apa. Dakwah, agama, sebagai guru, silahkan pilih. Ketika kita bisa mempersiapkan diri, maka perubahan pun akan terjadi. Perubahan besar tak akan terjadi tanpa ada akumulasi perubahan kecil, dan partikel perubahan terkecil adalah di pikiran kita sendiri. Maka mari kita mulai dari hari ini. Kalau ada 1000 alasan untuk menunda, memulai tentukan tujuan jangka panjang dari sekarang di diri kita sendiri, maka pastikan ada 1001 alasan untuk memulainya hari ini. Cukup satu alasan untuk membuat langkah kita terus berjalan, cukup satu alasan untuk membuat badan kita terus bergerak, cukup satu alasan untuk membuat kita terus melahirkan kebermanfaatan yang bisa jadi kebermanfaatan itu menginspirasi orang lain untuk melakukan kebermanfaatan lainnya. Sekarang waktunya teman-teman, waktu muda tak akan berulang 2 kali. Waktu muda adalah waktu yang paling berarti. Manfaatkan itu, jangan tunda lagi, lakukan itu sekarang. Saya pikir demikian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Mungkin bisa tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Shirley. Sebelum ditutup oleh moderator, ada satu persembahan dari Shirley untuk teman-teman, karena habis ini Shirley akan meninggalkan Jogja, berangkat ke Medan. Kita selesaikan azan sebentar. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini karena Shirley sudah posting ini di Instagram Shirley, juga sudah di-repost dan dibikin videonya oleh teman-teman daerah, dibuat ulang. Tapi karena tema hari ini adalah Be Brave, Be Ourselves, jadi saya pikir ini masih relevan dan jadikanlah ini, saya izinkan di hari spesial ini saya hadiahkan ini untuk teman-teman sebelum saya meninggalkan Jogja, yang judulnya mungkin teman-teman tahu, Salam dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Untuk semua sedih yang pernah kita lewati, untuk semua luka yang pernah kita rasai, untuk semua sakit yang pernah kita tangisi, untuk semua kecewa yang pernah kita alami, untuk semua tanggapan miring yang pernah kita dapati, untuk semua masa lalu yang pernah kita sesali, untuk semua pengorbanan yang pernah kita beri, untuk semua hal jelek yang pernah kita kutuki, untuk semua ejekan dan hinaan yang pernah kita anggap sebagai makanan sehari-hari. Mari kita katakan, kita siap melangkah dengan diri kita yang baru mulai hari ini. Kita yang walaupun tersungkur akan tetap berlari kembali, kita yang walaupun gagal akan tetap mencoba lagi. Kita yang walaupun dihina akan tetap percaya diri, kita yang walaupun 1000 kali terjatuh akan tetap bangkit 1001 kali.
Kita yang walaupun di tengah ribuan masalah akan tetap memilih menjadi bagian dari solusi. Kita yang pada akhir perjalanan nanti akan berkata, aku bangga dengan semua yang telah aku raih, berikan dan lalui. Sebagai pribadi, anak Ibu Pertiwi dan makhluk ilahi, teman-teman, kita boleh merasakan lelah, kecewa, marah, dan terluka dengan semua pengalaman hidup yang pernah kita lakukan. Kita dapati, kita lalui. Tapi kita harus pastikan bahwa hanya ada satu masa depan yang tersisa untuk kita semua, yaitu hidup dalam totalitas, kemaksimalan, dan kebermanfaatan untuk sesama. Pain today, pride tomorrow. Bolehlah kita sakit hari ini, tapi kita harus tetap bangga untuk hidup di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.